Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, di mana kami mengambil judul yaitu analisis penyebab terjadinya penjualan dengan profit nol serta minus pada usaha kerupuk. Dan yang kami hormati Ibu Hajah Neti Nurlenawati selaku dosen pengampu di kelas manajemen 18J. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Siti Nur Habibah dengan NIM 18416261201145 dari kelas manajemen 18J. Dilanjut dengan teman saya. Nama saya Utami Alfira Putri, NIM 18416261201014 dari kelas manajemen 18A. Saya Hesti Nur Sapitri dengan NIM 18416261201296 dari kelas manajemen 18D. Saya DP Apsana dengan NIM 18416261201252 dari kelas MN 18D. Untuk pokok pembahasan, kita membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana hal tersebut meliputi pengamatan lingkungan, perangkuman, serta diagnos permasalahan. Kemudian di poin 2, kita bahas mengenai tujuan organisasi, meliputi penentuan tujuan dan proses dalam penentuan tujuan organisasi. Kemudian di poin 3, yaitu pengumpulan dan analisis data, di mana isinya yaitu membahas masalah yang akan diselesaikan, tujuan pengambilan keputusan, kategori keputusan, dan data yang sudah kami kumpulkan. Terakhir di poin 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari alternatif keputusan yang sudah diambil dari data yang dimiliki, serta saran yang menunjang untuk usaha kerupuk ke depannya. Semoga dapat dipahami isi dan pembahasan yang dipaparkan dari kelompok 13 ini. Dan ini ada salah satu quote dari Steve Jobs. Karena ini hubungannya dengan usaha, di sini kita terapkan quote dari Steve Jobs, yaitu semoga memotivasi teman-teman, khususnya kita yang baru memulai usaha. Beliau mengatakan, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Semoga usaha kerupuk ini bisa berkembang jauh lebih pesat dari sekarang dan bisa lebih menambah keuntungan bagi orang. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu meliputi pengamatan lingkungan, merangkum, serta diagnos permasalahan. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Dalam pengamatan lingkungan ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan internal, yaitu kekuatan yang meliputi harga terjangkau di kalangan menengah ke bawah, memiliki banyak varian rasa, dan adanya sistem delivery order atau COD. Kelemahannya yaitu takaran bahan baku yang belum terdapat SOP-nya, rasa belum konsisten, brand yang belum dikenal masyarakat luas, segmentasi masih pada kelas middle and low, teknologi memasak masih menggunakan alat sederhana, dan pengalaman mengelola usaha masih terbatas. Yang kedua ada dari lingkungan eksternal, yaitu peluang. Pangsa pasar sangat tinggi. Kebutuhan akan makanan cepat saji sangat meningkat, menjadi pilihan kalangan muda untuk teman ngemil ataupun untuk nugas. Ancamannya yaitu adanya virus corona membuat masyarakat ragu untuk membeli makanan yang mengandung minyak.
Langkahnya kebutuhan bahan baku. Banyak pesaing yang menjual produk sejenis. Harga pesaing relatif menyerupai, serta selera konsumen yang berubah-ubah. Yang kedua ada merangkum permasalahan. Permasalahan dalam harga jual yang belum menentu. Yang kedua ada perang harga antar pesaing atau penjual makanan ringan. Yang ketiga ada pemasar yang belum efektif dan efisien. Yang terakhir ada manajemen keuangan yang buruk atau belum tercatat. Yang terakhir ada diagnos permasalahan. Kita menggunakan diagram fishbone. Yang pertama ada kualitas produk, meliputi menciptakan cita rasa yang berbeda dengan pesaing lain. Ada manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan yang belum tercatat. Berikutnya ada marketing, pemasaran yang belum efektif dan efisien. Yang terakhir ada price atau harga, yaitu penentuan harga dengan membandingkan harga dengan pesaing lain. Nah, selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini meliputi penentuan tujuan dan proses dalam penentuan tujuan organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi ini berguna untuk mengembangkan usaha dari kerupuk atau kerupuk alpukat yang dilihat dari sisi peningkatan penjualan dalam melakukan berbagai promosi serta memperkenalkan brand ini terutama kepada pelanggan atau calon pelanggan yang dijadikan target dari usaha ini, untuk kemudian dapat diketahui dan dikenal oleh banyak orang dalam proses memperluas pangsa pasar dan mempunyai pelanggan tetap. Yang kedua, ada proses dalam penentuan tujuan organisasi. Proses dalam penentuan tujuan organisasi yang sudah dipaparkan di poin yang pertama, diantaranya membuat inovasi produk kerupuk dengan packaging yang menarik supaya memperkenalkan brand ini kepada konsumen yang baru. Yang kedua, dalam mempertahankan umur dari usaha kerupuk ini dengan menganalisis bagaimana dan seperti apa bahan baku serta harga yang seharusnya diperlukan dengan mengumpulkan database yang berkaitan dengan bahan baku pembuatan dari usaha kerupuk ini. Yang ketiga, menciptakan cita rasa yang khas supaya usaha kerupuk ini menjadi salah satu dari beberapa makanan ringan yang dapat digemari dan menjadi pilihan bagi semua kalangan. Yang keempat, dengan melakukan berbagai promosi awal secara pengenalan brand dan manfaat yang didapat dari produk ini, kemudian dengan mendatangkan penjualan sehingga dapat menambah pendapatan. Serta selain itu dikenal luas oleh masyarakat dan dapat memperluas pangsa pasar guna menambah pendapatan. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Di sini ada yang pertama ada masalah yang diselesaikan. Permasalahan mengenai harga jual yang ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan cost serta margin yang didapatkan ketika akan melakukan promosi, aman atau tidak ketika harga tersebut dimainkan di pasar dengan diskon, serta pengelolaan manajemen keuangan yang belum terstruktur dan masih menentu alurnya atau belum tercatat. Yang kedua ada tujuan pengambilan keputusan di mana untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan profit yang lebih tinggi sehingga diharapkan margin dari harga jual dan food cost-nya lebih baik. Yang ketiga ada kategori termasuk kepada keputusan yang tidak terprogram. Karena termasuk ke dalam keputusan yang tidak terprogram, kategori usaha kerupuk ini merupakan usaha baru dan belum pernah diterapkan sebelumnya. Yang keempat, ada data-data yang terkumpul didapatkan dari data penjualan, dari data penentuan harga,
penentuan harga produk serta penjualan dari produk kerupuk ini. Berikut data penentuan harga yang disesuaikan dengan kuantiti pembuatan atau sesuai dengan permintaan pasar produk dari kerupuk alpukat ini. Dapat dilihat di sini ada tabel. Ini untuk membuat 50 piece produk kerupuk alpukat. Data penjualan dari permintaan pasar tersebut memakai sistem TO dalam 1 minggu dengan menghabiskan 2 kilo alpukat dengan hasil kuantiti penjualan senilai 45 porsi. Keterkaitan antara masalah dan tujuan, harga alpukat yang mahal menyebabkan harga jual yang sangat tinggi, tidak dapat bersaing dengan pasar karena margin dari cost tersebut dan harga jual bisa di-up terlalu tinggi dan dampaknya pada profit yang nol, bahkan penjualan pun menurun. Untuk pemecahan masalah. Pada penggunaan alternatif solusi untuk pemecahan masalah dalam menambah profit pada usaha ini dilakukan dengan 3 alternatif, yaitu penggunaan bahan baku buah alpukat, penambahan pasta rasa alpukat di bahan baku pembuatan kerupuk, dan mencampurkan bahan baku buah alpukat dengan pasta rasa alpukat. Keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Terdapat data penjualan pada saat ramai dan pada saat penjualan sepi. Pada saat penjualan ramai, dalam alternatif penggunaan buah alpukat senilai 50 pieces pada penjualan ramai dan 30 pieces pada penjualan sepi. Pada penggunaan pasta rasa alpukat, penjualan ramai senilai 75 pieces dan pada saat penjualan sepi 45 pieces. Penggabungan antara buah alpukat dan pasta rasa alpukat pada saat penjualan ramai 100 pieces dan pada saat penjualan sepi 60 pieces. Terdapat masalah penggabungan dua bahan baku yang menjadikan kualitas produk dalam segi rasa menjadi lebih lezat. Owner pun dapat memanage harga bahan yang tinggi dari buah alpukat tersebut dan diharapkan dapat mendapat profit yang lebih tinggi. Tujuannya mendapatkan profit yang lebih baik dari penjualan tersebut, serta diharapkan penjualan lebih meningkat. Pada alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis, menggunakan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu kriteria maximax, kriteria minimax, kriteria Laplace, dan kriteria regret. Pada kriteria maximax, merupakan pengambilan keputusan yang dianggap sangat optimis, di mana dipilih hasil yang terbesar dari alternatif sehingga memberikan hasil kekuatan yang mungkin dan probabilitas lainnya. Pada kriteria maximax yang diambil yaitu penggabungan antara buah alpukat dan pasta rasa alpukat. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan maximax adalah alternatif gabungan, yaitu bahan baku alpukat dan pasta rasa alpukat karena memberikan hasil yang maksimal dari hasil maksimum. Beberapa jenis alternatif yaitu 100 pieces. Ini dilanjut aja. Masuk lagi apa gimana? Habis ya? Oh iya.
Pada kriteria maksimis, kriteria ini merupakan kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi pesimis terhadap masa depan, yaitu yang diambil adalah hasil yang terkecil. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimax yaitu alternatif buah alpukat saja, karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis alternatif, yaitu 30 pieces. Pada kriteria Laplace, pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa probabilitasnya terjadi pada kondisi yang sama besarnya. Pada penyelesaiannya terdapat 3 alternatif, bahan baku buah alpukat, pasta rasa alpukat, dan gabungan di antara keduanya. Untuk setiap alternatif tersebut adalah 1/3. Pada buah alpukat menghasilkan 26,66. Pada pasta alpukat menghasilkan 40, dan pada gabungan antara buah alpukat dan pasta rasa alpukat menghasilkan 53,33. Dengan ini, nilai tertimbang, yaitu gabungan antara kedua bahan baku, maka pengambilan keputusan yang dipilih yaitu gabungan sebagai pilihan keputusan. Untuk kriteria regret, yaitu perbedaan antara hasil keputusan terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Nilai regret tiap baris yang didapat pada buah alpukat 50 pada saat penjualan ramai dan 30 pada saat penjualan sepi. Jadi nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 30 pieces. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih buah alpukat. Kemudian untuk poin 4, di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari alternatif keputusan yang sudah diambil dari data yang dimiliki serta saran yang menunjang untuk usaha kerupuk ke depannya. Maka pengambilan keputusannya dari hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan hasil data seperti berikut. Menurut kriteria yang sudah disebutkan oleh Devi, diantaranya maksimal keputusannya ada pada bahan baku gabungan, yaitu sebesar 100 pieces, dan untuk maksimin ada pada bahan baku buah alpukat, yaitu sebesar 30 pieces, dan Laplace ada pada bahan baku gabungan hanya saja sebesar 54 pieces, dan untuk metode regret ada pada bahan baku buah alpukat sebanyak 30 pieces. Maka dapat disimpulkan setelah melakukan analisis pada usaha kerupuk atau kerupuk alpukat yang dirintis dari nol, maka kami mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang terjadi pada usaha ini dilihat dari data dengan menggunakan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, karena untuk jumlah pembelian serta permintaan pasar pun tidak dapat disamaratakan, juga tidak bisa diprediksi per hari ataupun per minggunya dari segi kuantiti permintaan pasar. Dalam kondisi tidak pasti, kelompok kami akan memilih keputusan alternatif maksimax dan menetapkan penggunaan bahan baku gabungan karena lebih efektif dan lebih berpengaruh terhadap usaha kerupuk dengan meningkatnya profit serta penambahan penjualan. Dari hasil perhitungan data tersebut, yang sebelumnya sudah saya jelaskan, terlihat jumlah penjualan dengan alternatif maksimax dengan hasil jumlah penjualan tertinggi yaitu sebanyak 100 pieces, penjualan dengan alternatif gabungan dari kedua bahan baku
baku, yaitu bahan baku alpukat yang dicampur dengan pasta rasa alpukat. Kemudian untuk saran dari usaha ini, dengan memaksimalkan penjualan dan untuk mendapatkan profit keuntungan yang lebih baik, maka pada saat melakukan proses produksi berlangsung mencampurkan dua bahan baku, yaitu pasta alpukat dan buah alpukat asli, agar dapat menciptakan cita rasa dan kualitas produk yang baik serta dapat menarik para pelanggan untuk melakukan pembelian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.